Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa pada hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pengasuhan berbasis hak anak. Ayahanda dan bunda di rumah, kita berharap Allah selalu memudahkan kita dalam mendampingi, membimbing, kemudian mengasuh anak-anak kita sehingga mereka menjadi individu-individu yang berkualitas yang diharapkan oleh keluarga, bangsa, negara, dan yang paling utama adalah oleh agama. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Berharap ayahanda dan bunda pada saat proses melakukan pendampingan pembimbingan pada anak, dokumen ini kalau boleh dibaca, dipahami, dimengerti sehingga kita menjadi seorang ayah, seorang ibu itu didasarkan oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap, yaitu yang kemudian membentuk sebuah kompetensi. Pada 2 minggu yang lalu kita telah membahas salah satu bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ayah dan seorang ibu menjadi seorang pengasuh, dan ini juga kalau boleh dipahami juga oleh para kakek, nenek, paman, bibi, sehingga pada saat proses mendampingi cucu, membimbing cucu, mengasuh cucu atau keponakan, kita memiliki kompetensi. Pada pertemuan awal kita sudah menyentuh pada saat pembahasan terkait dengan perkembangan anak. Ada 6 aspek perkembangan anak yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Itu baru 2, Bunda Nuning. Itu pertama terkait dengan nilai-nilai agama dan moral, lalu kemudian yang kedua nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelum kita lanjutkan, perlu saya menyentuh apa yang dimaksud dengan nilai-nilai agama. Ini kalau boleh ayahanda dan bunda selalu memastikan anak-anak kita apa saja yang mereka lakukan itu hanya karena Allah dan mereka merasa diawasi oleh Allah. Ini poin penting yang kita harus terus pastikan. Lalu yang kemudian yang terkait dengan moral, apa saja yang mau anak-anak kita lakukan itu selalu mereka minta izin dan kemudian mendapat persetujuan dari kita. Itu sebetulnya akan membiasakan anak-anak kita itu segala sesuatu yang mereka lakukan itu sudah atas persetujuan orang-orang yang di sekitar dia, dan ini yang kemudian akan membiasakan diri dia selalu, bunda ini punya aku bukan? Kalau bunda bilang iya, dia sudah berhak untuk memiliki. Tapi kalau bagaimana saat dia tanya, bunda ini milik siapa? Ini milik ayahmu. Kalau kamu ingin memiliki, kamu harus minta izin. Itu berarti anak akan terbiasa. Ini 2 hal yang penting dari aspek perkembangan pertama, yaitu nilai-nilai agama dan moral. Ini menjadi dasar kalau anak kita sudah terbiasa dari dalam kandungan sampai usia 8 tahun, insya Allah pada tahun-tahun yang berikutnya usia 9 sampai 18 tahun itu anak kita sudah mulai terbiasa atau membiasakan diri melakukan hal-hal yang kita harapkan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Pancasila sudah kita ketahui ada 5 sila. Tinggal pertanyaannya kepada ayahanda dan bunda, apakah 5 sila itu hidup atau mati? Hidup berarti kita harus memastikan sila ketuhanan itu benar-benar dipraktikkan dalam keseharian kita. Yang kedua, sila kemanusiaan. Anak adalah manusia
yang memiliki harkat dan martabat, untuk itu selalu ditinggikan. Apakah anak kita harkat dan martabatnya dia selalu ditinggikan? Insya Allah kalau itu sudah kita lakukan, kita akan menemukan anak kita menjadi individu yang selalu percaya diri. Lalu yang ketiga, persatuan. Apakah di rumah kita segala sesuatu itu dikerjakan secara bersama-sama untuk memastikan tidak ada percekcokan atau apa. Lalu yang tidak kalah penting, yang sila keempat adalah musyawarah. Segala sesuatu yang harus diputuskan oleh ayah itu selalu dimusyawarahkan dengan ibu, dimusyawarahkan dengan anak. Apalagi kalau di keluarga juga ada tinggal bersama kakek, nenek, paman, bibi, itu selalu kita harus pastikan. Kalau itu sudah kita pastikan, insya Allah kita akan menemukan anak kita akan terbiasa segala sesuatu yang akan dia putuskan, itu dia selalu harus memintai pendapat dari orang lain. Dan itu selalu dimusyawarahkan demi kebersamaan. Tapi yang tidak kalah penting ini adalah sila yang kelima tentang keadilan. Ini ibu bapak yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Kita lanjutkan Bunda Nuning terkait dengan 6 aspek lanjutan, aspek perkembangan. Yang ketiga adalah perkembangan fisik, motorik halus dan motorik kasar. Ini sangat ditentukan oleh asupan, apa yang dimakan dan apa yang diminum oleh anak. Yang paling tahu apa yang dimakan, apa yang diminum oleh anak kita itu siapa, Bunda Nuning? Yang paling tahu Orang tua lah. otomatis ibu. Ibu benar-benar harus memiliki pengetahuan yang banyak terkait dengan berbagai jenis makanan dan berbagai jenis minuman untuk pertumbuhan anak kita sehingga dia menjadi individu yang berkualitas. Tetapi ibu juga harus tahu sumber keuangan yang didapat dari suami itu juga harus jelas. Untuk itu sebagai seorang ayah dan seorang ayah ya yang menjadi tulang punggung dari keluarga, yang kemudian memiliki uang, yang kemudian uang itu menjadi modal dasar untuk membelikan makanan dan minuman, itu harus jelas sumbernya. Jadi untuk itu seorang ayah kalau menghendaki kita akan memiliki keturunan yang hebat, terutama dari aspek perkembangan fisik motorik, selalu berikan uang yang sumbernya jelas. Baik itu dari hasil penghasilan kita, itu harus benar-benar uang yang sumbernya kita tahu, dan itu yang kemudian akan dikelola oleh ibunya untuk membelikan makanan, membelikan minuman, sehingga anak-anak kita itu memakan makanan yang halal dan thayyib. Untuk itu ayahanda dan bunda, kalau sekarang kita melihat ada anak-anak memiliki masalah dalam mengakses makanan dan minuman, yang kemudian akan mempengaruhi proses tumbuh kembang dia dari segi fisik motorik, itu yang juga perlu kita pertanyakan. Sebetulnya ibunya benar-benar memiliki tidak kemampuan untuk mengelola, menyajikan makanan-makanan yang berkualitas untuk anak-anak kita. Sebetulnya indikasinya sangat sederhana, Bunda Nuning. Kalau ada anak kita sering jajan, itu yang perlu kita pertanyakan siapanya. Di sana ibunya. Anak itu sebetulnya dia sangat tergantung pada apa yang diberikan oleh ibunya. Tapi kalau ibunya menggampangkan, udah kamu ke warung saja
beli apa yang mau kamu mau makan atau mau kamu minum. Akhirnya anak-anak kita makan makanan yang kemudian membuat mereka mengalami ketergantungan, lalu mereka minum minuman yang membuat diri mereka ketergantungan karena tidak diawasi atau tidak dikontrol oleh orang tua. Untuk itu menjadi ayah dan ibu yang hebat itu harus memiliki kemampuan di bidang kognitif, di bidang fisik motorik ini, sehingga kita akan membiasakan memberikan makanan-makanan yang berkualitas. Coba Bunda Nuning punya pengalaman apa dengan anak-anak waktu masih kecil dulu? Ini ditolak, itu ditolak makanan, tapi dengan cara akhirnya yang ditolak jadi diterima. Ada proses ya. Jadi untuk menemukan anak-anak yang hebat ini menjadi penting. Untuk terkait dengan fisik motorik, ada satu hal yang diharapkan oleh negara. Apa itu, Bunda Nuning? Kalau boleh, ayahanda dan bunda yang punya handphone, coba ambil Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Apa poin yang diharapkan oleh negara kepada orang tua? Negara itu sangat mengharapkan dari rumah itu lahir anak-anak yang berkualitas, baik secara fisik, motorik, mau fisik motorik halus maupun motorik kasar. Nanti di sana anak-anak itu kalau terus-menerus dibimbing, diasuh oleh orang tuanya untuk latihan, untuk dipersiapkan di berbagai cabang olahraga. Di sana kan nanti akan lahir calon-calon juara yang akan memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera Sang Merah Putih di event internasional, berarti di Olimpiade. Kalau itu terjadi, kita akan menemukan anak-anak yang hebat. Siapa nih yang akan mempersiapkan anak-anak seperti ini? Kita berharap kepada negara. Negara itu kalau kita telusuri pada belakangan, mereka itu hanya selalu menerima yang sudah jadi. Bagaimana untuk menjadikan anak itu berkualitas? Itu melalui sebuah proses. Proses yang sangat menentukan itu adalah pada saat anak di dalam kandungan, lalu kemudian pada saat anak itu dari usia 0 hari sampai 8 tahun. Mereka itu dari aspek makanan dan minuman itu benar-benar diawasi, dikontrol oleh orang tua. Dan ini yang kemudian dilanjutkan dengan melatih anak-anak untuk melakukan berbagai jenis latihan fisik terutama, sehingga kita akan menemukan anak-anak yang kualitas fisiknya itu sangat menyenangkan siapapun, dan salah satunya adalah para pencari bakat. Kalau para pencari bakat itu sudah turun dan mereka melihat anak-anak kita itu siap untuk mengikuti berbagai cabang olahraga, dan ini kemudian apalagi kalau diikuti oleh daerah yang memiliki kepala dinas olahraga yang membaca potensi anak, lalu kemudian memfasilitasi, lalu kemudian dengan jadwal pertandingan ataupun perlombaan yang teratur itu sampai ke level nasional, insya Allah kita akan memiliki anak-anak yang akan selalu membanggakan diri. Dia akan mengibarkan bendera merah putih, lalu kemudian
memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini menjadi sebuah tantangan. Tapi kuncinya Bunda Nuning, pada tanggal 27 November, tinggal beberapa hari ya. Tinggal sekitar, kalau kita hitung maju, ini tanggal 4. 3 minggu lah. Berarti tinggal 23 hari lagi kita akan menentukan pilihan siapa yang akan menjadi bupati, siapa yang akan menjadi wali kota, dan siapa yang akan menjadi gubernur. Nah, mereka-mereka ini yang kemudian akan memilih kepala dinas olahraga, yang kemudian kepala dinas pertanian dan perikanan, yang kemudian harus memprioritaskan anak-anak yang ada di daerah dia itu fisik motoriknya berkembang, lalu kemudian latihan olahraganya terfasilitasi, dan mereka menjadi calon-calon atlet yang hebat. Nah, ini poin. Tapi kuncinya ada di siapa? Ada di ayah dan ibu. Untuk itu kami dorong ayahanda dan bunda menjadi ayah yang hebat. Baca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 supaya kita memiliki dasar untuk memberikan makanan, memberikan minuman kepada anak-anak kita, supaya kita akan menemukan anak yang fisik motoriknya itu berkembang sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kalau fisik motorik halus, nah itu kita dorong anak kita ke sanggar-sanggar tari, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, supaya mereka bisa menampilkan tarian-tarian yang selalu diharapkan oleh mereka yang tertarik di bidang seni tari. Dan ini yang kemudian itu dilahirkan dari orang tua yang selalu memperhatikan apa yang dimakan dan apa yang diminum oleh anak-anak mereka. Itu aspek perkembangan yang ketiga. Sekarang yang keempat Bunda Nuning, yaitu aspek perkembangan kognitif. Kita sekarang punya wakil menteri yang memiliki kemampuan di ilmu kognitif. Kita juga bangga ya. Semoga pengetahuan ini beliau tularkan untuk orang tua yang ada di Indonesia. Tapi pada pertemuan kali ini sebetulnya apa sesungguhnya di kognitif yang perlu kita dorong sehingga kita memiliki anak-anak yang memiliki perkembangan kognitif. Nah, untuk itu ayahanda dan bunda, sekolah dan laboratorium yang terbaik di dunia itu sebetulnya ada di rumah. Tapi ini belum banyak dimanfaatkan oleh setiap bunda dan setiap ayah. Dan kalau boleh, kalau ada anak-anak tinggal bersama kakek neneknya, ini juga kalau boleh dipotensikan oleh kakek nenek, agar cucu-cucunya itu kognitifnya berkembang secara optimal, karena range usia perkembangan yang baik itu di usia 0 sampai 4 tahun itu 50% kecerdasan itu berkembang. Lalu kemudian usia 5 sampai 8 tahun itu 30%. Jadi kalau kita totalkan 0 sampai 8 itu sekitar 80% kecerdasan anak itu berkembang. Dan siapa yang menjadi pendidik pertama dan utama? Tiada lain adalah ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Dan laboratorium dan sekolah yang terbaik itu sesungguhnya ada di rumah. Cuma tinggal kita kelompokkan. Pertama, coba pastikan anak-anak kita itu mendapatkan pengetahuan yang banyak dari ruang dapur.
Coba Bunda Nuning, di dapur itu ada apa saja yang kemudian terkait dengan profesi, terkait dengan berbagai jenis-jenis benda yang mereka akan pelajari nanti kalau sejak dari usia dini itu sudah diperkenalkan oleh ayah dan bundanya secara detail. Coba sebutkan salah satu apa yang di dapur yang ingin bunda mau perkenalkan kepada nanti kan bakal punya cucu ya, pada cucunya. Apa aja Bunda Nuni? Di dapur aja. Sebut satu benda aja. Sendok? Sendok. Kita coba. Sendok itu terbuat dari apa Bunda Nuni? Digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Itu pertanyaan. Terbuat dari apa dulu? Dari aluminium atau plastik, kan macam-macam. Macam-macam. Itu kan melalui sebuah proses. Dan di belakang itu ada profesi-profesi yang otomatis akan terkait dengan pembuatan itu tadi. Sebuah profesi itu lahir dari sekolah atau dari universitas. Kebayang tuh, kalau seorang bunda, nak tahu nggak sendok ini terbuat dari besi atau dari aluminium atau dari besi putih, nikel ya. Belajar tuh, tahu nggak orang yang membuat sendok ini? Kita coba ambil gadget, ketik siapa yang menemukan pertama sendok itu. Wah, dapat tuh berbagai pengetahuan, dan itu yang kemudian menjadi dasar untuk kita berdiskusi dengan anak kita. Jangan dibalik loh, jangan bilang Pak nggak ada waktu untuk itu, kami sebagai orang tua harus cari uang. Itu yang kemudian akhirnya anak kita seharusnya mendapatkan informasi yang banyak dari ayah dan ibunya, justru hilang. Ambil lagi satu jenis bahan dasar untuk membuat makanan Bunda Nuning. Apa yang di dapur yang ingin Bunda mau jelaskan? Ini sebagai contoh saja. Yang terlintas. Garam itu terbuat dari apa? Itu proses. Ada proses. Dan siapa yang bisa membuat garam? Orang sekolah dari mana itu yang membuat garam? Kalau petani kan tidak perlu sekolah, dia ada di Madura, ada di NTT. Ini garam yang terbaik sekarang ini dari NTT. Sekarang di Indonesia lautnya luas, mataharinya juga banyak, tapi impor dari luar negeri. Ini yang jadi tantangan. Boleh juga itu anak-anak tanya, Bunda, kok bisa? Kan kita bisa. Jadi bahan diskusi di rumah itu. Jadi akhirnya, ini siapa menterinya? Siapa presidennya? Jadi akhirnya anak-anak kita akan berdiskusi. Ada lagi, misalnya sebutir beras. Beras itu dari mana Bunda? Kamu nggak usah tanya beli ini Bunda beli dari warung. Itu anak langsung hilang daya imajinasi dan pikir-pikir. Kalau Bunda jelasin, ada kemarin populer Bunda, ada calon bupati bilang sebuah inovasinya apa? Padi berubah menjadi beras. Jadi menarik, jadi agak viral waktu itu. Beberapa waktu yang lalu saat ada kampanye, seorang calon bupati ditanya oleh moderator, apa itu inovasinya? Padi menjadi beras. Jadi menarik juga. Jadi seorang ayah, seorang ibu memperkenalkan kepada anaknya sebutir beras itu berproses dari padi. Padi itu kayak apa Bunda? Dia tanya ajak ke sawah. Ajak ke sawah. Jadi padi itu diawali dengan sawah itu direndam. Berapa orang yang terlibat di sana? Bagaimana kok ada air dari got, lalu atau pematang, lalu kemudian bisa naik ke sawah itu melalui sebuah proses tuh. Lalu airnya dari mana Bunda? Dari sungai yang dikumpulkan melalui dam. Dam itu apa lagi? Jadi anak itu tahu banyak ya. Tahu banyak. Dan ini yang kemudian sekarang atau belakangan ya,
masih ada orang tua yang hebat yang mau membantu perkembangan kognitif anaknya itu secara luas. Tapi ada orang tua yang mungkin supaya anaknya itu tidak nangis, kasih aja gadget lah. Akhirnya anak dapat sih kognitifnya berkembang tetapi tidak optimal. Yang seharusnya dia dapat informasi di dapur, dia dapat informasi dari tempat tidur. Tempat tidur apa saja itu Bunda Nuning yang bisa kita jelaskan kepada anak kita? Itu jadi menarik tuh. Misalnya ada kasur, bantal, selimut. Kasur terbuat dari apa? Terus bantal, selimut. Lalu ruang tamu. Ruang tamu ada televisi, ada tape recorder, ada radio. Lalu kemudian apa lagi? Ruang tamu itu banyak juga. Di halaman rumah. Halaman rumah itu sebuah laboratorium untuk perkembangan kognitif anak. Coba, Dek, ayah pengen kamu kumpulkan, coba, dari batu kerikil yang ukuran kecil, kemudian diurutkan sampai ke yang besar. Nah. Kemudian, coba bedakan, ada kerikil yang berwarna putih, ada kerikil yang berwarna hitam, ada yang mau pecah, ada yang mulus. Coba kamu kumpulkan, itu proses yang sangat hebat kalau itu dilakukan oleh ayah ibu, dan itu yang kemudian diikuti oleh anak-anak. Itu yang kemudian Bunda Nuning pada saat mereka mulai masuk kelas 3 SD, kelas 4 SD sudah ada pelajaran yang terkait dengan apa yang mereka peroleh dari rumah. Itu yang kemudian akan mereka selalu ingat. Oh, ini kan pernah disampaikan, pernah diceritakan, atau pernah disimulasikan oleh ayah dan bunda di rumah bersama aku. Itu yang kemudian yang disebut anak soleh soleha yang selalu bersyukur kepada apa yang dia dapat dari ayah ibunya. Itu yang namanya terima kasih ya Allah, engkau telah mengirimkan aku seorang ibu, seorang ayah yang hebat, sehingga pada saat aku sekarang berada di kelas 3 SD, aku selalu ingat apa yang mereka sampaikan. Itu kalau orang tua yang mau memastikan aspek perkembangan kognitif anak dengan memanfaatkan sekolah dan laboratorium terbaik yang ada di rumah. Pertanyaannya, ada berapa ayah, berapa ibu seperti itu sekarang? Ayo, pendengar Radio Rasil di mana saja berada, kalau itu tidak kita lakukan, berarti kita telah melakukan pengabaian. Berarti hak-hak anak juga sudah kita renggut sebelum anak-anak itu menjadi individu yang hebat. Padahal kita selalu berharap akan menemukan anak-anak yang berkualitas, tetapi kita tidak memfasilitasi, kita tidak mempotensikan, tapi justru kita kemudian menyerahkan itu semua ke sekolah. Nah, sekolah yang sesungguhnya siapa? Sekolah sesungguhnya itu adalah di rumah, ayah dan ibu sebagai pendidik pertama dan utama. Tapi yang selalu dikambing hitamkan adalah guru-guru yang ada di rumah, di sekolah, yang sekarang juga sedang mengalami tantangan juga seperti yang kasus di mana nih, di salah satu di Pulau Sulawesi. Guru sekarang berproses dan itu yang kemudian mendapatkan dukungan dari PGRI. Ini sebetulnya ada banyak hal yang perlu kita bahas, tapi kita harus sempitkan dulu di dalam aspek kognitif ini. Ini kognitif Bunda Nuning, ini sangat menentukan terkait dengan berhasil tidaknya anak kita di kemudian hari. Itu semua sangat, memang kita sangat ditentukan oleh Allah, tapi upaya dari ayah dan ibu itu perlu juga untuk mengupayakan.
Itu aspek yang keempat. Aspek yang kelima ini Bunda Nuning terkait dengan bahasa. Anak-anak kita ini di dalam pergaulan nanti, di kehidupan keseharian, itu sangat tergantung dari bahasa. Bahasa ini yang paling dekat dengan anak siapa? Ibunya. Iya. Proses transformasi bahasa ibu ke anak bila melalui dengan sebuah proses yang lembut, dengan proses yang riang gembira, insya Allah kita akan menemukan anak-anak kita pada saat dia bergaul dengan temannya itu penuh dengan kesejukan. Kalau catatannya hari ini kita temukan, ada anak kalau bicara itu Kasar. itu siapa dulu ayah dan siapa dulu ibunya. Karena cerminan pertama dari anak kita itu dari bahasa. Iya. Jadi kalau dia memiliki ayah, ibu, kakek, nenek yang hebat, insya Allah kita akan menemukan anak kita, anak yang hebat dari bahasanya. Untuk itu, coba ayahanda dan bunda pastikan dari perkembangan bahasa anak, dari bunyi, kemudian menghasilkan huruf, lalu terangkai menjadi kata, kata kemudian bersusun menjadi kalimat, dan itu yang kemudian kita harus pastikan apa yang keluar dari mulut anak itu kita pahami. Dan yang kedua ini yang menjadi penting, pada saat dia berinteraksi dengan kita, apa yang kita sampaikan dia mengerti dan dia mampu melakukan. Ini yang harus kita pastikan, terutama bagi anak-anak yang abilitas. Bagaimana dengan anak yang disabilitas? Ini juga orang tua harus mulai paham kalau bicara dengan anak yang tidak bisa mendengar, berarti anak harus membaca mulut dari orang yang berbicara. Untuk itu, bagaimana kita harus berbicara dengan anak yang mengalami disabilitas? Itu juga harus membutuhkan proses. Apakah hanya orang tua yang memiliki anak disabilitas harus memiliki kemampuan untuk membaca itu? Tidak. Kita sebagai orang tua ya diberi kemampuan berlebih, kita juga harus mempelajari itu apa yang harus dapat dimengerti oleh anak-anak lain. Karena ini akan interaksi. Sebagai orang tua, bagaimana kita memastikan? Untuk itu tipsnya ini sangat sederhana. Ini sebetulnya dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau dengan anak itu kita berbicara dengan jelas. Tetapi kuncinya Bunda Nuning, syaratnya paling utama dari orang tua itu menjadi pendengar yang baik. Jadi kita mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh anak, lalu kemudian kita harus pastikan yang keluar dari mulut kita itu harus jelas, supaya anak sebagai pengikut atau pencontoh atau pengulang itu jelas apa yang kita ucapkan, dia mengerti, dia pahami, dan tidak kalah penting dia bisa balik mengucapkan ulang. Dari ucapan dia itu kita dapat mengerti dan kita pahami. Ini menjadi menarik benar. Dan itu diajarkan di Golden Age ya? Iya, dari usia 0 sampai 8 tahun. 8 tahun. Yeah. Kuncinya ada pada saat pemberian air susu ibu. Wah, itu interaksi. Benar Nuning, ada nggak ibu-ibu? Kamu minum. Nggak ada. Cerita lembut, berbagai. Nah, ini air susu ibumu ini berasal dari proses alami, tetapi sangat ditentukan oleh apa yang bunda makan, apa yang bunda minum, dari uang yang dihasilkan oleh ayah dan dari ayah yang melakukan pekerjaan yang halal. Jadi itu menjadi penting tuh. Tapi kamu tahu nggak ini minuman ini dari hasil korupsi dari ayah?
kalau boleh mulai dicegat tuh. Ini menjadi penting. Anak-anak yang mengalami perkembangan bahasa yang hebat itu sangat ditentukan oleh dampingan, bimbingan dari orang tua. Puncaknya itu adalah anak sampai bisa menulis, apalagi kalau dia bisa buat puisi atau menulis karangan, itu adalah anak-anak yang sudah mampu mengekspresikan bahasanya dalam tingkat tinggi, tidak hanya dalam bentuk suara tetapi dalam bentuk tulisan. Kita berharap nanti ke depan kita akan menemukan anak-anak yang hebat di bidang sastra meskipun dia bukan anak sastra. Itu sangat ditentukan oleh ibunya. Untuk itu, ayo ibu-ibu, pilihlah suami yang dapat menyenangkan hati ibu sehingga dalam proses mengandung, dalam proses membesarkan anak kita, kita mampu mentransformasi dari aspek bahasa. Ini tidak sembarang. Jadi, Pak, kok anak saya ini ngomongnya nggak jelas? Ibunya bagaimana? Ngomongnya jelas nggak? Itu harus. Tapi ada satu poin penting lagi nih pada saat proses perkembangan bahasa, Bunda Nuning, dan ini sebetulnya salah satu keterampilan nanti kita akan bahas. Tapi saya bocorkan dulu nih. Apa itu, Bunda Nuning? Kalau mau berbicara dengan anak, gunakanlah frekuensi anak. Nah, sekarang faktanya gimana, Bunda Nuning? Adik-adik, kalau di rumah ayah pakai frekuensi ayah atau frekuensi anak saat berbicara dengan kalian? Frekuensi ayah. Udah makan belum? Jadi harusnya kita pakai frekuensi, nah, udah makan belum? Makan apa hari ini? Ini kalau kakek juga penting juga, harus pakai frekuensi kakek atau frekuensi cucu. Nih, kakek yang hebat, nenek, oma, apalagi opung yang hebat adalah saat berinteraksi dengan cucunya menggunakan frekuensi cucu, bukan frekuensi nenek yang suka menyogok. Ini kadang-kadang udah Nuning menyogok tuh. Ini poin penting. Aspek kelima adalah perkembangan bahasa. Jadi sebagai pendidik pertama dan utama, kita harus mulai baca literatur Chomsky perkembangan bahasa itu, Chomsky atau yang dari India. Ada di Indonesia, ada saya punya guru besar, tapi beliau sudah diundang oleh Allah beberapa waktu yang lalu. Itu kemampuan beliau untuk menguasai berbagai bahasa. Atau coba cari berbagai literatur, terutama ini pasangan muda yang sedang proses membimbing anaknya atau sedang mendampingi cucunya. Coba mulai pelajari tentang linguistik, neuroscience, neurolinguistik. Itu kita pelajari, dan itu yang kemudian pada saat kita mendampingi, pada saat kita membimbing anak dan cucu kita itu dengan penuh pengetahuan. Bukan diambil dari berbagai literatur yang sembarang di ChatGPT atau AI. Kita harus coba baca buku-buku, cari buku-buku yang dapat dipahami, dapat dimengerti terkait dengan perkembangan bahasa anak. Ini menjadi penting. Lalu aspek yang keenam, ini yang terakhir dari aspek perkembangan anak, yaitu Bunda Nuning, yaitu emosi dan sosial. Pertanyaan Bunda Nuning kepada ibu-ibu atau ayahanda di rumah, atau kepada Bunda Nuning juga. Pertanyaan saya, sejak kapan anak itu belajar marah atau belajar senyum? Atau dia belajar mau berbagi-bagi? Lagi-lagi di Golden Age lah.
golden age, tapi sebetulnya itu pada saat proses di dalam kandungan Oh, ibunya. iya. Jadi kalau seorang ibu mengandung, dia memiliki suami yang selalu menyenangkan hati istrinya, insya Allah pada saat bayi yang dikandung itu lahir, dia akan senyum. Dia menyenangkan hati orang lain. Tetapi kalau kita menemukan kok anak ini masih bayi atau balita, udah marah-marah, lempar-lempar, terus nangis-nangis. Udah dipastikan itu Bunda Nuning. Ini tolong dicoba ayahanda dan bunda di rumah, coba amati atau pernah punya pengalaman yang sama. Itu sebetulnya dia berasal dari ibu yang memiliki suami yang suaminya galak kepada istrinya. Tuh. Jadi wahai para ayah, gitu. Untuk itu, ini sangat ditentukan oleh calon ibu. Calon ibu kalau mau mencari suami, suaminya itu harus lulus konvensi HANA dulu. Materi-materi yang kita bahas ini Bunda Nuni. Nah, itu tuh harus kita pahami itu. Kita Bunda Nuring ada anak itu masih balita, usia bawah 5 tahun ya Bunda. Dia mau bagi. Dia sangat menyenangkan orang lain dari segi sosial. Itu ditentukan saat kapan itu Bunda Nuring? Bagi-bagi. Kalau ada kue dia bagi. Terus apa-apa kalau tidak ada temannya itu, kelas itu kayaknya tidak bahagia, tidak. Itu sangat ditentukan oleh masa proses tumbuh kembang anak di dalam kandungan. Untuk itu ibu-ibu kalau membiasakan anak itu mau berbagi, dia sangat menyenangkan. Untuk itu saat sedang mengandung anak kita, berbuat banyaklah hal-hal yang baik. Dan itu yang kemudian kita akan menemukan anak yang memiliki aspek perkembangan emosi dan sosial yang sangat kita harapkan. Dan dia menjadi individu yang sangat menyenangkan orang lain. Wah, ini poin penting ini Bunda Nuni. Kita sampai di sini dulu ya. Lumayan baru tadi dari aspek ketiga sampai keenam ini sudah mengambil waktu yang banyak. Yang jelas di pertemuan berikutnya masih akan Kita berlanjut lanjut lagi. karena masih banyak sekali. Kita boleh langsung ke pertanyaan ya? Boleh. Oke, ini dari Ibu Ani ya. Terima kasih sekali bahasannya. Tapi kalau sudah terlambat gimana? Anak saya udah gede-gede dan mereka memang lebih emosional dibandingkan anak-anak yang lain. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Baik. Kalau ibu menyadari hal itu, kuncinya sangat sederhana. Ambil waktu bersama mereka berdiskusi, tapi di akhir atau di awal diskusi ibu memulai dengan meminta maaf. Seharusnya ibu melakukan banyak hal, tetapi karenanya ini banyak sekali, salah satunya tidak punya waktu, apalagi ibu memiliki kesibukan. Ambil waktu, minta maaf. Apa keuntungannya? Keuntungannya mungkin anak-anak kita akan memaafkan hal itu, dan itu yang kemudian mereka menjadikan dasar untuk mengoreksi diri mereka. Tapi kan mereka punya waktu yang panjang dan kemungkinan mereka akan menjadi ibu atau menjadi ayah. Dan itu yang kemudian kita akan menemukan cucu yang hebat karena dia bersumber dari ibu atau ayah yang dia sudah menyadari diri dia dulu tidak mendapatkan hal-hal yang seharusnya, tetapi dia tidak mau mengulang itu, tetapi diawali dengan permintaan maaf dari ibu. Nah, ini menjadi penting. Ini kunci. Betapa meminta maaf ternyata jadi jalan pembuka hati mereka ya. Dan itu menjadi dasar, dan itu akan kemudian dia akan menelusuri
hal-hal apa ya yang positif pada diri aku dan hal-hal apa yang negatif. Ini yang mungkin karena mengalami kegagalan dalam proses perkembangan, itu yang kemudian dia bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan pengetahuan hari ini. Ini dari tidak ada namanya, terkait dengan bersikap adil, tidak membeda-bedakan, tidak mudah karena terkait dengan karakter anak. Anak saya 3 kebetulan berbeda-beda. Itu bagaimana soal adilnya? Ini yang menarik. Jadi satu keterampilan atau satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang ayah dan seorang ibu itu melakukan asesmen. Setiap anak yang dikaruniai oleh Allah kepada kita atau yang dipercayakan oleh Allah kepada kita itu memiliki keunikan atau memiliki keunggulan tersendiri. Itu yang ditandai oleh sidik jari. Jadi masing-masing anak kalau boleh kita buatkan asesmen. Hasil asesmen ini itu yang kemudian kita bisa susun menjadi sebuah portofolio atau sebuah cerita. Lalu dari sebuah cerita itu kita akan tahu apa yang menjadi keunggulan anak dan apa yang menjadi hal-hal yang perlu dicatat. Rasa keadilan itu sebetulnya di situ. Bagaimana kita adil ke setiap anak itu, memfasilitasi anak sesuai dengan apa yang menjadi bakat dia dan apa yang menjadi minat dia. Itu yang kemudian menjadi keunggulan. Tetapi juga ada hal yang kemudian anak ini memiliki keunggulan, tetapi ada hal-hal yang kita catat atau kita garis bawahi. Saya tidak bilang hal-hal yang negatif yang Bunda Nuning, tapi saya selalu menggunakan hal-hal yang perlu kita catat agar mendapatkan perhatian. Perhatian itu mungkin kalau kita biarkan akan merugikan anak, baik bagi diri dia atau pada saat dia proses sosialisasi. Kita adil di dalam hal itu. Lalu kemudian pertanyaan pertama kan kita temukan apa yang menjadi keunggulan dia, itu yang kemudian bakat dan minat. Disitulah kita harus mengoptimalkan, memfasilitasi dia. Otomatis anak A, anak B, anak C itu memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Untuk itu supaya dia adil, kita habiskan apa yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki untuk mengoptimalkan potensi anak kita. Kalau kita tidak memiliki kelebihan, berarti kita harus mengkonekkan dengan potensi yang ada di luar, seperti beasiswa atau kita mencari pelatih yang hebat agar bakat dan minat anak itu benar-benar berkembang. Ini poin penting. Ini pertanyaan terakhir, kita sudah di penghujung, dari Mbak atau Mas Angka nih. Sebagai anak linguistik, senang sekali mendengar program Rasil kali ini. Semoga Dr. Hamid, Mbak Nuning, semua juga dapat rahmat. Pertanyaannya, anak pertama saya didiagnosa disleksia pada kelas 4 SD. Saat ini SMP kelas 3 dan masih kesulitan membuat satu kalimat lengkap. Padahal sudah diajarin dengan mengenalkan tentang imbuhan dan sebagainya. Apa yang harus saya lakukan nih? Ini menarik. Pertama, ibu harus memperbanyak literatur. Kalau boleh, kalau di Jakarta ibu berkunjung ke Komnas Nasional Disabilitas yang ada di Cawang. Ketuanya itu mengalami disleksia. Untuk anak disleksia itu dia harus memiliki ibu yang hebat, yang harus tahu terkait dengan bagaimana memfasilitasi anak kita. Masing-masing anak disleksia itu memiliki penanganan khusus. Itu tergantung dari pembacaan. Seperti yang ibu ceritakan tadi, itu coba ibu perbanyak literatur. Itu yang pertama, berarti banyak membaca. Yang kedua, yang jadi tantangan kan
anak kita itu tidak hanya berinteraksi dengan kita. Iya. Dia berinteraksi dengan beberapa orang. Salah satu yang perlu kita beri pemahaman itu adalah orang-orang yang berinteraksi dengan dia supaya mereka memiliki pengetahuan yang sama seperti kita, dan yang kemudian kita akan berharap pada saat teman-temannya atau gurunya atau orang yang ada di sekitar dia berinteraksi dengan anak kita, dia akan mendapatkan layanan atau mendapatkan sentuhan yang seharusnya dia dapat seperti yang kita berikan kepada anak kita. Dan ini yang kemudian membutuh waktu banyak, atau ada guru yang tidak mau, kamu ini udah besar kok nggak bisa baca, padahal anak ini dia mengalami persoalan. Untuk itu juga kalau boleh cari waktu berinteraksi dengan Deddy Kobuzer atau anaknya juga mengalami hal itu, bagaimana cara menangani, atau cari komunitas. Ini satu keunggulan yang ada di orang tua yang memiliki anak disabilitas, mereka punya komunitas. Kalau boleh berinteraksi dengan mereka, lalu kemudian berbagai pengalaman dan berbagai pengetahuan. Misalnya anak kita itu sudah kita ajarkan membaca, tapi menggunakan satu bentuk tipe huruf, misalnya Times New Roman. Pada saat kita memberikan satu tulisan dengan menggunakan jenis huruf yang lain, itu anak kita tidak bisa baca. Karena dia sudah terbiasa format yang Times New Roman. Yeah. Kalau kita kasih kenal apa, Arial, apalagi yang huruf-huruf yang lain, itu anak kita, kok kamu masa ini tidak bisa baca? Ini juga menjadi tantangan. Untuk itu, ibu yang hebat yang memiliki anak khusus ini berharap dengan kemampuan ibu mendampingi, membimbing anak ibu, jangan simpan pengetahuan dan keterampilan itu untuk diri kita. Kalau boleh bisa dibukukan, atau kalau boleh buat dalam bentuk TikTok atau dalam bentuk yang lain, sehingga orang memiliki pemahaman yang sama, dan pada suatu waktu mereka akan berjumpa dengan anak kita, mereka berinteraksi menjadi biasa sampai membaca buku atau apa. Ini butuh latihan. Untuk itu saran saya, latih anak kita dengan berbagai jenis huruf. Ini ada pertanyaan tambahannya. Lembaganya tadi apa? Komnas Anak Disabilitas? Komnas Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Oke, tinggal klik aja ya. Tinggal klik. Tapi kalau tinggal di Jakarta, tinggal datang di Cawang. Ya. Ada itu, kita ketik di Google, nanti Om Google yang ngarahin mobil kita. Iya. Dan dari kelas 1 nih, dari kelas 1 SD nih nilainya bagus di matematika dan bahasa Inggris. Iya. Oke, waktu kita sudah habis. Baik. Closing statement. Terima kasih ayahanda dan bunda. Insya Allah kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita akan membahas hal ini. Untuk sebagai pengingat, kalau boleh, ada beberapa undang-undang yang saya sebutkan tadi, tapi yang paling penting adalah yang harus kita pahamkan, menjadi ayah dan ibu yang hebat, kakek, nenek, dan paman bibi yang hebat terhadap cucu dan keponakannya. Kita harus memiliki pengetahuan terkait dengan perkembangan anak. Iya. Terkait dengan pengetahuan tentang anak kita, yang paling tahu adalah ayah ibu. Untuk itu kalau boleh share juga kepada nenek. Nek, ini cucu ini dia memiliki kemampuan seperti ini. Itu harus diceritakan supaya mereka mendapatkan informasi yang sama. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Demikian, semoga kita tetap diberikan cahaya oleh Allah yang sudah lembut, semakin lembut. Amin. Dalam mendampingi, membimbing, mengasuh anak kita. Anak adalah cermin
dari ayah dan ibunya, cermin dari kakek, nenek, dan paman bibinya. Untuk itu, jadikanlah anak kita menjadi individu-individu yang hebat, yang kemudian sangat diharapkan oleh keluarga, oleh bangsa negara, dan yang paling utama oleh agama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.